Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tribuners. Hari ini saya sudah berada di kediaman almarhumah Haja Hasna Apae yang merupakan jemaah asal Sidrap Kloter 40 UPG yang meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dikonfirmasi oleh petugas haji yang berada di Maktab 60 Mina bahwa memang Ibu Haja Hasna Apae terbaring selama 2 hari di tenda Mina, dan selama itu ia terus berjuang untuk melawan sakit jantungnya. Dan almarhumah Hasna Apae telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Mari kita sama-sama berdoa untuk almarhumah Haja Hasna Apae. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hajinya diterima. Duka menyelimuti keluarga jamaah haji asal Kabupaten Sidrap, Haja Hasna Apae. Jamaah haji reguler Kloter 40 UPG meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 28 Mei 2026 di tenda Maktab 60 Mina. Perempuan berusia 50 tahun itu diduga meninggal akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Kabar wafatnya Haji Hasna pertama kali diketahui keluarga di Desa Padong Loang, Kecamatan Dua Pitue, setelah kerabat yang turut menunaikan ibadah haji bersama almarhumah menghubungi pihak keluarga di kampung halaman. Kepergian Haja Hasna meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang meninggalkan seorang suami, Haji Sabir, serta 5 anak, yakni Sarina, Rinaldi, Syamsinar, Nabila, dan Anisha. Almarhumah juga meninggalkan 3 orang cucu yang sangat disayanginya. Di balik kepergiannya tersimpan kisah yang membuat keluarga tak kuasa menahan haru. Beberapa waktu sebelum berangkat ke Tanah Suci, Haja Hasna ternyata sempat meminta anaknya untuk membelikannya kain kafan. Sekali itu waktunya mau berangkat, maunya ramah sekali mau ada waktunya mau berangkat itu, pokoknya gairahnya itu ya lumayan. Orangnya energik sekali orangnya, Pak. Iya. Keluarga Pak bagaimana? Sering sama anaknya itu, kayak juga bercanda sama anaknya, pokoknya ini itu semua kesiang anaknya, sama cucunya. Ada pesan-pesan sebelum pergi ke tanah? Itu saja pesannya, bilang jaga anak-anak itu, jangan berkelahi, itu pesannya sama anaknya. Itu saja. Nah, itu hari kan dia belum beli kain kafan karena waktu itu mau minta isi kopernya. Terus tidak ada yang bonceng pas hari itu gerimis, tapi tetap nata robos pergi beli kain kafan karena mau sekali Kak bawa kain kafannya, karena dia suruh kakakku tapi kakakku selalu dapat toko yang tutup, tidak sempat, lupa juga. Jadi dia sendiri yang pergi beli di Tanah Tedong, dibonceng, gerimis, nata robos terus juga Kak. Dibonceng Kak. Iya Kak, mau sekali pergi beli kain kafan. Itu dulu pergi baru pergi belanja. Pergi dulu kain kafan dulu, balik baru pergi beli makanan-makanan persiapannya di sana. Itu jelas pergi dulu. Pokoknya mau kado beli kain kafan bawa kado beli kain kafan karena belum ada nuku. Semangat sekali. Memang sudah ada kapan panggilannya ke sana. Padahal kalau dilihat tidak sanggup sampai di sana, tapi sampai di sana. Tinggal di sana Kak. Saya keluarga daripada almarhumah Haja Hasna Apae atas nama Haji Ibnu Hajar. Kami merasa kehilangan. Jadi kemarin itu kalau tidak salah jam 4 sore ya,
ada kabar. Jam 4 sore ada kabar dari saudara bahwa almarhumah sudah menghembuskan nafas terakhir di tenda Mina. Tapi 10 menit sebelum almarhumah meninggal, almarhumah itu masih sempat video callan dengan anaknya. Jadi pada saat itu 10 menit sebelum meninggal, almarhumah itu tinggal berdua dengan orang tuanya di Mina. Iya, bersama orang tuanya karena teman-teman yang lain melaksanakan melempar jamarat kedua. Jadi almarhumah tinggal di dalam tenda itu, ada 3 orang, 2 orang yang sakit, terus almarhumah ini dijaga sama orang tuanya sendiri. Jadi ibu tidak sempat lagi melempar jamarat kedua karena menjaga anaknya. Jadi 10 menit setelah menelpon dengan anaknya, mungkin memang pada saat itu beliau sudah tidak enakan, cuma mungkin dia sembunyikan kondisinya terhadap anak-anaknya. Jadi 10 menit berlalu dia tutup handphone, adalah kabar bahwa beliau sudah menghembuskan nafas terakhir. Tapi 10 menit sebelumnya itu memang sementara video callan dengan anaknya, dia kasih handphone itu ke ibunya yang bersama dia. Jadi mungkin asumsi kami bahwa memang mungkin beliau sudah tidak enakan di situ. Mungkin itu deh. Sudah melempar jam pertama itu. Beliau dari Arafah sudah wukuf, kemudian pada saat melempar jamarat pertama itu memang diwakilkan karena beliau itu sudah tidak mampu lagi untuk melempar jamarat. Di hari keduanya untuk melempar jamarat kedua, dia juga tidak sempat melempar jamarat, tapi beliau itu sempat wukuf. Ada sudah tanda-tanda bahwa beliau sudah mau. Nah, kalau tanda-tandanya dari kami pihak keluarga, beliau itu sangat bersemangat untuk berangkat haji. Beliau sangat bersemangat, tapi memang ada riwayat jantung dari itulah sebelum berangkat ke Arafah, beliau itu masih sempat selalu meminum obat jantungnya. Cuma obat jantungnya ini ketika dia minum selalu buang air kecil, tiap 5 menit buang air kecil. Jadi pada saat di Arafah itu dia sudah tidak meminum obatnya karena dia pikir di Arafah kan pasti WC-nya atau tempat buang air kecilnya pasti ngantri. Jadi beliau itu sudah tidak makan lagi itu. Nah, jadi sampai di Mina juga dia tahan itu kencingnya karena beliau ini tidak mampu selalu bolak-balik ke kamar kecil. Akhirnya mungkin dia putuskan bahwa supaya saya tidak susahkan orang, mungkin begitu deh. Kalau sekarang kondisinya maksudnya kabar terakhir yang kita dapatkan itu sudah dimakamkan atau gimana? Kami belum tahu, belum ada informasi. Tadi dari Kementerian Haji dan Umroh Sidrap dan Kabak Kesran sudah datang tadi di sini, tapi menurut informasi yang kami dapat, beliau almarhumah ini sudah dibawa dari tenda Mina, mungkin dibawa ke rumah sakit untuk didata. Prosesnya apakah sudah disalatkan atau sudah dikuburkan di sana, kami belum mendapat informasi itu. Oke, teman-teman Tribuners, itulah tadi konfirmasi yang diberikan oleh pihak keluarga almarhumah Haja Hasna Apae, dan saya selaku reporter Tribun Timur di daerah Sidrap turut berduka cita atas meninggalnya jamaah haji kloter 40 asal Sidrap, Ibu almarhumah Haja Hasna Apae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.